Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam, Om Sidarastu. Om Kesama Sampurnaya Namah Swaha. Pada kesempatan kali ini akan membahas penggunaan bunga yang tidak layak dalam persembahyangan dan upacara yatnya. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe mohon klik tombol subscribe di bawah, supaya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih. Penggunaan sarana bunga juga bermakna simbolis, yaitu sebagai lambang kesucian dan ketulusan hati kita di dalam melakukan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi. Penggunaan bunga dalam persembahyangan dan upacara yatnya, tentu tidak sembarang bunga dapat digunakan. Di samping memenuhi unsur menarik dan indah juga yang terpenting adalah harus memenuhi unsur kesucian. Adapun bunga yang tidak layak dipersembahkan tersurat dalam kitab Agastya Parwa adalah sebagai berikut. Nihan ikan kembang tan yokya, puja kenaring batara, kembang uleran, kembang rurutan, inudu, kembang semutan, kembang laiwan-laiwan ngarannya alewas mekar, kembang munggu ring sema, nahan tael wirning kembang tan yokya puja kena denika sang satwika. Artinya, inilah bunga yang tidak patut dipersembahkan kepada batara, yaitu bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa diguncang, bunga berisi semut, bunga yang layu yaitu yang lewat masa mekarnya, bunga yang tumbuh di kuburan. Itulah jenis-jenis bunga yang tidak patut dipersembahkan oleh orang yang baik. Dengan suratan kitab Agastya Parwa di atas, jelaslah bahwa dalam persembahyangan, kita tidak menggunakan sembarang bunga. Hal ini tentu didasari oleh suatu maksud yang paling hakiki, yaitu kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Sang Hyang Widi. Ada beberapa bunga yang pantang untuk dipakai sebagai sarana sembahyang dan upacara yatnya. 1. Bunga yang masih pusu, belum kembang. Bunga yang masih pusu tentu belum wangi seperti bunga yang sudah mekar. 2. Bunga yang sudah layu. Sebaliknya bunga yang sudah layu keharumannya sudah hilang dan hanya bunga tertentu saja yang masih bertahan. 3. Bunga yang gugur atau jatuh dengan sendirinya. Bunga yang gugur biasanya juga sudah layu, dan ketika jatuh apalagi dalam jangka waktu yang lama maka sudah tidak bersih lagi. 4. Bunga yang tumbuh di kuburan. 5. Bunga yang dimakan semut atau ulat. Alasan pelarangan menggunakan bunga yang sudah dimakan semut atau ulat sebenarnya sangat logis. Tentu jika sudah pernah dimakan oleh semut atau ulat, bunga tidak lagi bersih dikarenakan bisa saja sudah terdapat kotoran ulat atau semut tersebut. 6. Bunga tulutnyu atau jempiring alit, Gardenia augusta mer, serta bunga salikanta pantang digunakan untuk sembahyang. Pasalnya, bunga ini disebutkan tidak mendapatkan penglukatan atau pembersihan dari Dewa Siwa. Mitologi ini termuat dalam lontar Aji Yanantaka. Diceritakan dalam kerajaan Yanantaka sedang berkecamuk penyakit lepra. Raja dan para patih juga ikut terserang penyakit tersebut. Semua dukun sudah mencoba mengobati tetapi tak satu pun ada yang mempan. Sang raja kemudian mengutus mahapatihnya untuk menghadap Dewa Siwa mohon perlindungan. Dewa Siwa bersedia menghilangkan semua penyakit itu. Lantaran Dewa Siwa berwujud dewa, tidak dapat langsung bertemu dengan manusia, maka kerajaan Yanantaka di Pralina menjadi hutan belantara. Tidak tampak lagi wujud manusia. Setelah itu, barulah Dewa Siwa turun ke Yanantaka. Semua kayu dan pohon, termasuk tanaman bunga datang satu persatu mohon penglukatan Dewa Siwa. Namun, hanya 2 pohon bunga yakni jempiring alit dan salikanta yang tidak mau minta penglukatan Dewa Siwa. Karena itu, Dewa Siwa mengutuk kedua bunga tersebut tidak boleh dipakai sarana dalam pemujaan. 7. Bunga turuk umum atau kedukduk. Mitologi tentang bunga ini termuat dalam lontar Siwagama. Diceritakan Dewi Uma melahirkan 2 orang putra, seorang berupa raksasa dan seorang sangat tampan diberi nama Sang Kumara. Selesai melahirkan, kain dalam tapi, yang penuh darah itu dicuci dalam telaga Rambawa dan dijemur di sebelahnya. Kain dalam itu direbut lalat dan tumbuh pohon bunga turuk umum atau kedukduk. Dewi Uma kemudian memastu bunga turuk umum atau kedukduk tidak boleh digunakan persembahan. Secara logika, bunga yang direbut lalat tentu tidak harum baunya, karena kotor tidak suci. 8. Bunga gumitir. Dalam lontar kuntiyatnya, bunga gemitir disebut-sebut berasal dari darah Dewi Durga, sakti Dewa Siwa. Namun, setelah mendapat penglukatan dari Dewa Siwa seperti dinyatakan dalam lontar Aji Yanantaka, bunga gemitir boleh digunakan untuk persembahan, akan tetapi, hanya yang kembangnya bagus dan berwarna kekuning-kuningan. Bunga gemitir yang warnanya merah tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana upakara. Selain itu, bunga gemitir juga tidak baik dipakai sarana memercikkan tirta, karena cepat busuk dan mengundang bibit penyakit.
Sekian video hari ini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kekurangan penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.